Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus-Nya menyertai kita, melindungi kita, menguatkan kita, memampukan kita, mengokohkan kita, meneguhkan kita, bahkan menuntun kita kepada seluruh kebenaran-Nya. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Kita tahu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tidak perlu takut dan khawatir apa yang terjadi di hari-hari ini. Kita tahu ada maksud Tuhan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan anak-anaknya. Dunia ini sedang tergoncang oleh epidemi. Tuhan mau supaya manusia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi Tuhan mau manusia supaya berbalik dan bertobat untuk mengandalkan Tuhan. Demikian juga Tuhan mau supaya kita mau taat dan setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena roh dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini, yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai dunia ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Bapak, Ibu sekalian, Tuhan mengadakan perbedaan antara Gosen dan Mesir, di mana di Gosen umat-umat Tuhan dilindungi oleh Tuhan, sehingga lalat, nyamuk maupun penyakit apapun tidak bisa masuk ke Gosen. Karena apa? Karena ada proteksi perlindungan Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita, menyertai kita, asal kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangan, yaitu dalam kerajaan Allah. Karena kita ini adalah warga kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena Tuhan mengerti, Tuhan peduli akan masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Bapak, Ibu sekalian, di mana di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hatinya terhadap Dia. Yang bersungguh-sungguh hatinya terhadap Dia. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan pasti melindungi saudara. Dia berjanji, sesekali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Apa yang terjadi di hari-hari ini, kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita mau dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena Dia peduli, Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Ada satu lagu yang mengatakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita akan melihat mujizat Tuhan menjadi nyata. Rasul Paulus berkata, di saat aku lemah, di situ kuasa Tuhan sempurna. Di situ kita melihat tangan Tuhan. Di saat kita tak berdaya di hari-hari ini, saudara sekalian, tangan Tuhan yang akan melindungi, menaungi kita dan menyertai kita dan memampukan kita dan menyelamatkan kita. Karena di saat aku lemah, di situ aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di mana Tuhan berjanji Dia menyertai kita, ya, Dia yang memulai, Dia yang meneruskan, bahkan Dia akan menyertai kita sehingga sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, sampai pada Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita tidak usah perlu takut karena Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Asal kita terus hidup berjalan menurut kehendak firman Tuhan, Bapak, Ibu sekalian, sehingga kita sampai kepada tujuan kita, yaitu Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang bertanggung jawab sampai akhirnya. Dia pasti menyertai kita, Bapak, Ibu sekalian. Saudara sekalian, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita masa depan yang buruk, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 juga mengatakan bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan kepada kita. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan, hidup yang kekal, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Bapak, Ibu sekalian, oleh sebab itu Tuhan izinkan semuanya. Di dalam Wahyu 3 ayat 9 mengatakan, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak, Ibu sekalian, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menegur kita, menghajar kita, karena Tuhan mau menjadikan kita dewasa di dalam dunia. Kita tidak menjadi Kristen anak-anak lagi, tapi kita dewasa di dalam kita
Di dalam kejahatan kita boleh seperti anak-anak. Artinya anak-anak itu kalau dia berkelahi, dia kembali untuk berdamai. Tetapi di dalam pemikiran, di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan kita harus menjadi dewasa. Seorang dewasa dia bisa mengendalikan dirinya. Seorang dewasa dia bisa membedakan yang baik dan tidak baik, yang benar dan tidak benar. Seorang dewasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bisa menguasai dirinya. Dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia akan mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seorang dewasa dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia akan mengajarkan keluarganya untuk setia kepada Tuhan, untuk takut kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, berdoa dan memuji membesarkan nama Tuhan. Itulah tanda seorang dewasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi seorang anak sifatnya sekalian, sifat anak-anak itu tidak baik sekalian ya. Suka dendam, suka marah, cepat tersinggung, cepat ngambek. Itulah sifat anak-anak. Bahkan sifat anak-anak itu saudara sekalian, di mana jikalau dia meminta sesuatu tidak dikasih, maka dia seringkali dia marah, dia bisa mengamuk. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau jadi kita dewasa dalam Tuhan. Untuk menjadi tua itu, ada pepatah yang mengatakan menjadi tua itu sudah pasti, tapi untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang sudah berpuluh tahun di gereja, tapi kalau dia tidak mau menjadi dewasa, maka itu adalah pilihannya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau menjadikan kita dewasa, kita bertumbuh, growing up di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak di hari-hari ini rumah tangga yang hancur berantakan, yang cerai. Karena apa? Karena salah satunya tidak dewasa, tidak selaras. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di mana Tuhan mengasihi kita, menegur kita, menghajar kita, karena Tuhan mau kita menjadi Kristen yang berkualitas. Sebagai bapak kita harus berkualitas, sebagai ibu kita harus berkualitas, sebagai anak muda kita harus berkualitas, sebagai seorang aktivis, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita harus berkualitas. Artinya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, harus hidup kudus dan suci. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, karena Allah itu kudus dan suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, di mana Tuhan mengasihi, Tuhan menghajar, Tuhan menegur kita. Tuhan mau agar kita tidak mudah terombang-ambing, karena manusia cepat mudah terombang-ambing. Bapak Ibu sekalian, dalam Efesus pasal 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena banyak penyesat, banyak pengajaran-pengajaran palsu di hari-hari ini. Tuhan mau saudara sekalian supaya kita fokus kepada Tuhan, di mana kita tidak menjadi Kristen yang maju mundur seperti tarian koco-koco, tapi kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Maka kita akan sampai kepada tujuan kita, janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita dikasih Tuhan, kita dihajar, ditegur, karena Tuhan mau kita membuang sifat-sifat yang lama, sifat-sifat yang buruk, yaitu kemarahan, ya, dengki, iri, sombong, tinggi hati, ya, roh pemecah, pikiran yang masih memikirkan perkara-perkara yang jahat. Tapi Tuhan mau kita berubah mindset pikiran kita ini, ya, kita berubah. Kita tidak lagi percaya kepada kuasa-kuasa gelapan, roh-roh nenek moyang, adat istiadat, kepada dukun-dukun, tapi kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah kau keraskan hatimu. Saudara, jangan kita keraskan hati kita, karena Tuhan Yesus mengundang kita di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut. Belajarlah kepadaku. Kita mau belajar kepada Yesus sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan dikuatkan, dimampukan, dan kita diselamatkan. Demikian firman yang bisa sampaikan. Terima kasih, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin.